Dua langkah ke depan. Bisa. Kadek buka barisan ya. Hadap kanan. Cek, cek, cek. Oke. Nggak usah. Bubar barisan, jalan. Apa? Enggak, iki mau kan sudah dikasih makanya. Enggak, iki nangkene.
cek, 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 cek. Wis krungu. Wis ta. Siapa yang dikenal? Hah? Mulai dah. Pondok pesantren dari Takwa. Iya sama. Habisnya assalamualaikum. Walah, iku gak ya apa iki? Untuk peserta upacara dimohon mengikuti upacara dengan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara Hari Santri Nasional tahun 2021 di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Upacara Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Jumat 22 Oktober 2021 dimulai. Persiapan pasukan. Masing-masing komandan peloton menyiapkan pasukannya.
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Ploton paling kanan. Laporan masing-masing Komandan Ploton kepada Komandan Upacara. Laporan saya terima. Masing-masing komandan peleton kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Siap, kerjakan! Saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara Hari Santri Nasional tahun 2021 perlu kami sampaikan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kiai Haji Ainul Muttaqin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Taqwa Bunder. Bertindak sebagai Komandan Upacara Alvines Hidayatur Rahman, lahir di Bangkalan 30 Desember 2001, asal Madura, Santri Dinia Ulia Darut Taqwa II. Bertindak sebagai Komandan Ploton 1 Muhammad Rifki Abdillah, lahir di Surabaya 1 Juni 2000, asal Surabaya, Santri lulusan Diniyah Darut Taqwa II. Bertindak sebagai Komandan Ploton 2 Muhammad Fahrur Rosi, lahir di Surabaya 14 Januari 2001, asal Surabaya, Santri Dinia Ulia Darut Taqwa II. Bertindak sebagai Komandan Ploton 3 Muhammad Ainul Rizki,
lahir di Surabaya 14 Juni 2002, asal Surabaya, santri lulusan Dinia Darut Taqwa II. Bertindak sebagai Komandan Peleton 4, Muhammad Faizal Amiruddin, lahir di Malang 20 Juni 2000, asal Sidoarjo, santri Dinia Ulia Darut Taqwa II. Bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibra, Sahrul Hidayat, lahir di Kebumen 20 Juli 2000, asal Kalimantan Tengah, santri Dinia Ulia Darut Taqwa II. Bertindak sebagai pembawa baki bendera, Nur Muhammad Misbahul Anam, lahir Gresik 5 Desember 1999, asal Gresik, santri lulusan Dinia Darut Taqwa II. Bertindak sebagai pembaca protokol upacara, Amelia Nuraini, lahir di Gresik 9 Juni 2004, asal Gresik, santri Dinia Wusto Darut Taqwa III. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merupakan santri putra terbaik Pondok Pesantren Darut Taqwa yang berasal dari 34 provinsi di bawah binaan dan asuhan Paskibra Pondok Pesantren Darut Taqwa. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara peringatan Hari Santri Nasional siap dimulai. Lapor. Upacara Hari Santri Nasional 1 Oktober 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Berhenti! 3 langkah ke depan, jalan! Pengibaran bendera. Laksanakan.
Siap kanan. Gerak. Tutup barisan. Jalan. Siap, gerak. Langkah tegak maju. Jalan.
barisan. Jalan. Gerak kanan, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, keluarga besar Pondok Pesantren Darut Taqwa, hadir di tengah-tengah kita yang mulia Khinal Karim Ya Haji Nur Muhammad Khalid Tantawi, yang saya hormati Muminal Karimah Punya Vivi Fatimah Zuriyah, ingkang saya hormati, ingkang kaula hormati Punyai Nur Komariah, Punyai Nur Silva Nabila, Punyai Nur Maftuhatun Nadia, ingkang kaula hormati segenap pimpinan lembaga di bawah naungan Yayasan Al-Munawwar, hadir kepala-kepala sekolah mulai dari tingkat Raudhatul Atfal hingga perguruan tinggi Staida, saya Allah hormati pengurus yayasan, hadir pengurus yayasan bidang pendidikan Bapak Endi, ingkang kaula hormati ala asatid wal asatidah, anak-anak santri putra maupun putri yang kita banggakan. Mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam,
sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini bersama-sama mengikuti rangkaian acara dalam peringati HSN Hari Santri Nasional 2021. Salawat serta salam semoga selalu dikumandangkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Hari ini tanggal 22 Oktober adalah dicetuskannya resolusi jihad fisabilillah dan fatwa jihad fisabilillah oleh sesepuh kita, kiai kita Romo Hashim Asy'ari, berkumpul dengan para kiai-kiai sepuh seperti Mbah Wahab Hasbullah pas pada hari ini tanggal 22 Oktober. Ya, alhamdulillah oleh Bapak Presiden Jokowi disahkan tanggal 22 Oktober ini menjadi Hari Santri Nasional. Ini jadi satu pengakuan dan penghargaan kepada kita semua para santri yang memang dari dulu, dari awal perjuangan kemerdekaan dan sampai seterusnya kita akan berjuang untuk membela tanah air kita yang tercinta. Pernah disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar pada satu kesempatan bahwasanya Indonesia ini 90%, hampir 100% beragama Islam. Dari awal sampai detik ini dan seterusnya. Amin. Itu. Ini yang mengawal adalah para santri, para kiai dan para santri. Perjuangan para kiai sangat besar, perjuangan para santri sangat besar di dalam kemerdekaan, khususnya ketika terjadi penyerangan atau pendudukan kembali oleh Belanda dan sekutunya. Nah, cerita sedikit. Jadi setelah Belanda dikalahkan oleh Belanda kalah perang, Jepang pun begitu. Kemudian bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Beberapa bulan Belanda beserta sekutunya Inggris datang kembali ke Indonesia, datang ke Surabaya. Salah satu tujuannya adalah kembali menjajah kita, bangsa kita, ingin menangkap presiden kita Pak Karno dan Bung Hatta. Mendengar dari rencana tersebut, para kiai berkumpul, Jawa dan Madura semuanya berkumpul, membicarakan sikap bagaimana menghadapi situasi tersebut, hingga akhirnya dicetuskan resolusi jihad dan fatwa jihad. Resolusi jihad itu adalah untuk pemerintah, fatwa jihad itu adalah untuk rakyat. Yang pada kesimpulannya adalah kita semua wajib untuk membela negara, hukumnya fardhu ain. Semuanya diwajibkan. Di radius 94 km wajib untuk membela negara, hukumnya fardhu ain. Jikalau di perang tersebut
kehilangan nyawa, maka dianggap sebagai orang yang syuhada, orang yang mati syahid. Alhamdulillah dari resolusi jihad yang telah dikeluarkan oleh Mbah Hashim Asy'ari dan dibacakan oleh beliau menjadi pelecut semangat untuk semuanya, terlebih para santri, meskipun ala kadarnya berperang, tapi jangan meremehkan para santri, karena meskipun tidak membawa senapan, mungkin bawa tongkat, tapi tongkatnya sudah ajaib. Ya, tongkat ajaib, debu ajaib, ya, kerikil-kerikil yang dilontarkan jadi bom karena sudah diijazai, sudah diwacani oleh para kiai-kiai. Alhamdulillah akhirnya satu jenderal Wallabi yang kita kenal di satu pelajaran sejarah itu akhirnya terbunuh, dan yang membunuh itu adalah Harun katanya. Ya, saya mendengar cerita ini dari Kiai Said Akil di satu kesempatan, beliau menyampaikan di peringatan dari santri. Jadi yang membunuh jenderalnya Inggris itu Wallabi adalah Harun, santri Tebu Ireng. Tapi Harun sendiri ikut meninggal di peperangan itu. Jadi perjuangan santri ini sangat kelihatan dari dulu. Andilnya kiai juga sangat besar. Bahkan sekarang kiai-kiai ada yang menjadi pahlawan nasional, diberi gelar pahlawan nasional, Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah As'ad, Samsul Arifin, dan seterusnya. Apa maksud dari menyampaikan ini? Saya ingin memberi tahu kepada para santri semua bahwasanya ajaran dari para kiai-kiai kita dulu itu artinya santri itu harus bisa segala macam. Santri itu tidak hanya mengaji, santri itu tidak hanya sekedar paham dengan masalah agama kemudian berkecimpung di agama saja, tapi juga ikut mensukseskan program-program, mensukseskan, mensejahterakan agenda-agenda kenegaraan. Jadi peduli dengan negara, peduli dengan bangsa. Seandainya beliau dulu hanya mengaji, para kiai-kiai kita tidak ikut perang, ya mungkin tidak akan ada yang namanya resolusi jihad, dan mungkin kemerdekaan itu jauh di depan mata kita. Alhamdulillah dari contoh yang para kiai berikan kepada kita, ya, kita sampai detik ini dan seterusnya, kita sebagai santri ikut merasakan segarnya kemerdekaan, dan kita siap secara jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Pokoknya NKRI harga mati, kedaulatan harus kita pertahankan meskipun dengan jiwa dan raga kita dikorbankan. Oleh karenanya tema pada Hari Santri Nasional pada tahun hari ini adalah santri siaga jiwa dan raga. Artinya santri siap untuk mempertahankan, untuk membela agama, bangsa dan negara, jiwa dan raga. Hidup santri. Ya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, panjenengan semuanya para santri besok ketika pulang ke rumah masing-masing, ketika sudah selesai masa belajar di pondok, kalau dulu kiai-kiai kita, pahlawan-pahlawan kita berjuang mengangkat senjata, mempertaruhkan jiwa dan raganya, mempertaruhkan nyawanya untuk perjuangan santri pada saat ini yang ada di pondok ngaji sing temen, iku jihad santri pokoknya mohon
ngaji sing temen, mondok sing temen, sekolah sing temen, taat peraturan pondok, jihad santri. Besok ketika santri pulang ke tempat masing-masing, nyebar kemana-mana, isi tempat-tempat itu. Ono sing dadi kiai, yang penting satu, ilmu manfaat. Ilmu nek manfaat enak, jadi apa saja enak. Mau jadi kiai, mau jadi apa, pengusaha, pedagang, wes ilmunya manfaat, insya Allah dimudahkan oleh Allah, barokah. Ya. Isi semuanya, kalau ada kesempatan diambil. Saya yakin kalau santri tulus, ikhlas, nggak akan berkhianat. Itu santri yang teman. Kalau begitu sudah saatnya santri mengambil tempat-tempat yang sekarang ditempati oleh orang-orang yang mungkin tidak tulus atau gampang berkhianat. Santri mungkin jadi presiden yang santri. Wakil presiden sekarang sudah ada, Yai Ma'ruf Amin. Wakil presiden kalau pagi mengaji, sore mengaji. Ini wakil presiden yang mengaji, yang mutolaah ya Yai Ma'ruf Amin ini. Masa santri yang di pondok gak mutolaah? Wakil presiden yang mutolaah kok. Masuk kalah. Wakil presiden yang sibuk urusan negara, santri yang nang pondok nggone ngaji, masuk gak mutolaah. Ayo santri semangat mondoke. Bisa jadi apa saja. Presiden sudah ada contohnya. Gus Dur jadi presiden. Sekarang ya Ma'ruf jadi wakil presiden. Ada menteri yang jadi santri, banyak. Apalagi DPR, ada segudang. Jadi apa saja, bupati ada, bupati Gresik santri. Gubernur juga santri, Jawa Timur, banyak. Jadi sampai harus bangga untuk menjadi seorang santri. Santri bisa apa saja, asalkan syaratnya satu, sing temen nang pondok. Sing temen ngajine, sing temen sekolah. Insya Allah hasil. Barokah, nek barokah iku nang diwae enak. Dikai Allah kemudahan. Siap nggih? Siap sing teman mondoke? Nggih, muga hasil maksud. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2021. Santri siaga jiwa dan raga. Hidup santri. Hidup santri. Hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar santri dipimpin oleh Kiai Haji Nur Muhammad Khalil Tantowi MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar satu, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, selalu bersedia dan siap siaga
menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan pentas seni dari Pondok Pesantren Darut Taqwa 1 dan 3 Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari Pondok Pesantren Darut Taqwa 1 yang akan menyajikan sebuah puisi berantai. Saya Gilang Ramadan sebagai tukang sate, dan sebelah kiri saya ada Pujangga Cinta yang diperankan oleh Iqbal Hamami, dan Doni Setiawan menjadi panglima perang. Dan terakhir ada bintang sepak bola yang dibawakan oleh Abdul Arif Laksono. Di saat keheningan malam, terdiamku sendiri melihat bayanganmu, bak sang rembulan yang mengintip malu di balik jendela kamarku. Oh kekasihku, dirimulah yang cantik, manis dan lembut seperti kambing yang montok, berbulu tebal dan gemuk segemu teman samping saya. Dan ku jadikan sate dan ku bakar dengan granat dan bom yang meledak-ledak. Kulihat musuh di balik benteng nan jauh di sana. Aku siap, musuh datang dengan membawa bola.
dan ku tendang dengan sekuat tenaga. Ku oper pada kawanku, bola semakin kencang dan siapkan ku tendang pada pacarku yang manis. Engkau yang telah menggembok hatiku dengan gembok cintamu. Ku belai rambutmu yang hitam dan harum seharum. Bau sate yang sedap. Ku kipas-kipas sate bakarku. Ku buat bumbu-bumbu sate lezat dari peluru-peluru pistolku. Ku siapkan senjata dan akan ku tembakkan kepada wasit yang meniup peluit. Tanda bola keluar. Lalu ku ambil peran bola itu dan ku gojek-gojek. Hatimu yang berwarna-warni seperti pelangi di surga, membuat aku seperti malaikat yang tak bersayap. Sungguh aku mencintai. Kambing itu tadi kini sudah terbakar hangus dan sudah sirna menjadi sate yang lezat selezat api yang berkobar-kobar. Mayat-mayat yang bergelimbangan, arena perang hancur di tengah-tengah. Pertandingan antara Belanda dan Jerman. Ku atur siasat dan strategi permainan. Akan ku jebol. Hatimu yang luas, seluas telaga Kautsar di surga. Cantiknya si cantik ukti-ukti yang di sana. Duhai malaikat hatiku, akan kuberikan semua sisa-sisa. Asap-asap yang mempul, namun harum. Kutusuk-tusuk satu persatu dengan peluru-peluru yang kusiapkan dan siap kutembakkan. Semua pasukan tewas mengenaskan. Mayat-mayat itu berkata, sate, sate, aiman satenya man, teh, ayo teh satenya teh, neng sing manis, satenya neng, mele sebanyak, mele sejina, oleh. Lapangan bola yang luas dan hijau. Ku dobrak kawan lawan, jeger suara. Hatiku hancur berkeping-keping yang tak menentu. Setelah ku tahu, ternyata kau tak suka padaku. Sungguh kau tak suka padaku. Ku ingin sekali memelukmu, wahai mayat-mayat prajurit perang. Berjuang patah semangat, kalahkan musuhmu dengan peluit wasit berbunyi. Tanda istirahat babak pertama tiba. Aku haus, ku ambil secangkir. Kerinduan yang ada di dalam hatiku, ku ambil dengan sejuta kasih sayang dan segenggam granat. Ku serang habis-habisan musuhku dengan seluruh senjataku. Tak peduli mayat-mayat kini terbengkalai, yang kadangkala mereka sering mengoper-ngoper bola dengan lincahnya. Dan ku kuasai si kulit bundar dengan skillku yang membuat ku lapar. Ku ingin segera menyantap sate-sate yang telah ku sajikan dengan kartu merah yang mengenai kawanku. Kawanku pun keluar dari tank baja besar, menakutkan, penuh siksa, serasa pengap di dalam dekapan embun. Pagi cakra langit yang begitu cerah, menuju hari kebahagiaan, menuju ke pemakaman sang pahlawan perang yang gugur membela negara dengan menumpahkan kecap pedas, mantap, lezat, meresap sampai ke bagian dalam daging. Bidadari itu seakan hati ini melepas lelah yang berlalu. Bila ku ingat Cristiano Ronaldo, aku begitu kagum dengan cara mengojek bola itu. Semenjak ku lahir ke dunia, bola aku sangat mengidolakan Jenderal Sudirman. Dia yang gagah perkasa, berani, juga tak gentar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju serentak hak kita diserang. Panah-panah yang menusuk hati dan jantung yang paling dalam sampai ke akar-akarnya, membuatku patah hati dan ingin kendat. Aku menyadari sekarang aku tertipu. Aku terjebak dan aku pun terperangkap dari ranjau yang sekutu buat. Berusaha sekuat tenaga agar dapat keluar dari gerobak sate yang memukau dengan kelap-kelip warna lampu di atasnya, dengan gerobak yang bertuliskan sate kambing. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Merekalah sang motivator kami. Berpidato menghimbau seluruh supporter yang setia akan mendukung dan memberi semangat para pembeli satu-satu bertandangan dan menghabiskan semua. Wajah cantikmu yang mempesona, bagaikan wanita yang sakit menyiksa jiwa dan meremukan tulang belulang karena kau telah jatuh dari atap langit sebagai bidadari surga yang turun ke bumi. Indonesia, hidup sepak bola Indonesia. Kau tulangku, kau darahku, dan ku bela sang Garuda yang akan kujadikan sate. Dan ku jual lagi di Stadion Aliansa di Afrika. Tanah yang gersang, kaya akan alami. Orang yang hitam, pekat, botak yang selalu ku cinta sampai mati. Ku genggam sampai ke bumi pelangi, di hati yang tak pernah terganti. Dengan wanita suci berparas Qurani dan berjiwa ABRI. Bersiap genjatan senjata,
mengakhiri perang rakyat jelata. Kurampas harta mereka beserta tusuk sate yang sudah kubawa. Tak bisa disangka dan tak bisa dielak lagi. Aku tak percaya, sungguh aku tak percaya. Sadeku habis terjual oleh supporter Jerman yang menjuarai Piala di Eropa. Aku bersorak kegirangan, kebahagiaan yang tak akan tergantikan. Dan berakhirlah semua pertandingan ini. Demikianlah dari kami. Marilah kita genggam dan angkat satu tangan untuk memberikan slogan bahwasannya kita adalah santri Indonesia. Dan jika saya bertanya siapa kita, maka kalian harus menjawab santri Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, jika saya bertanya siapa kita, maka kalian harus menjawab santri Indonesia. Siapa kita? Santri Indonesia. Siapa kita? Santri Indonesia. Siapa kita? Santri Indonesia. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi jihad adalah jihad dikorbankan untuk melawan penjajahan. Adalah para kiai, santri, dan rakyat yang nyaris terlupakan. Inilah persembahan drama kolot dari Pondok Pesantren Darut Taqwa 3 dengan judul Resolusi Jihad. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia telah merdeka setelah ratusan tahun berjuang melawan penjajahan. Indonesia memastikan dirinya terbebas dari cengkraman negara lain pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Indonesia
membuatkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September dilakukan pengibaran bendera nasional Sang Saka Merah Putih. Gerakan pengibaran merah putih pun meluas ke segala penjuru, tak terkecuali di Surabaya dan sekitarnya. Belum genap 1 bulan usia kemerdekaan Republik Indonesia, langsung mendapat ujian yang berat. Ribuan tentara Inggris yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta, Medan, dan kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali Surabaya. Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk mendorong sekutu tidak mengotak-atik kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno pundang, ia menghitung kalau terjadi peperangan secara matematis tidak mungkin mengalahkan sekutu. Karena persenjataan mereka lebih lengkap dan keahlian militer yang memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno diminta memilih utusan khusus kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tujuannya adalah untuk meminta fatwa jihad kepada Kiai Hashim Asy'ari.
Hamid. Pergilah ke tambak beras. Sampaikan kepada Kiai Wahab Hasbullah, saya ingin bertemu dengannya. Monggo, monggo. Waalaikumsalam. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi Nahdlatul Ulama sejawah Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hasyim Asy'ari memimpin langsung pertemuan tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Saya mengumpulkan kalian semua di sini. Saya ingin membahas tentang pertanyaan Presiden Soekarno. Apa itu permasalahannya, Yai? Bagaimana hukumnya kita memerangi para penjajah? Kalau menurut saya itu hukumnya halal, karena kita sedang berada di jalan Allah, membela tanah air kita demi kenyamanan negara kita. Saya setuju pendapat Kiai. Memang benar, kita semua ini sedang membela negara kita demi ketenteraman kita dan kenyamanan kita. Dan saya setujunya perlawanan ini dinamakan resolusi jihad. Baik, karena semuanya sudah satu pendapat, maka perlawanan kita ini akan dinamakan resolusi jihad. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama Nahdlatul Ulama, esok siangnya tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang perjuangan kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan ketiga, warga Indonesia yang memihak kepada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati.
Setelah perang 3 hari, pada tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945, tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak merunding melakukan penjatan senjata pada pagi harinya. Tanggal 30 Oktober ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah. Tenang. Presiden Soekarno sudah membuat kesepakatan bahwa mereka akan pergi dari sini. Mohon untuk tenang. Bilang sama tentara-tentara Inggris itu, bendera-bendera ini tidak akan pernah berhenti berkibar sebelum Indonesia menang. Dan suruh Tenang. Dan suruh mereka yang berada di gedung itu keluar. Usir dia dari kota Surabaya. Iya, kami mengerti. Mereka akan pergi dari sini. Hanya malam ini saja mereka ada di gedung itu. Jadi, saya minta beri mereka jalan. Tunggu, 10 menit lagi. Jenderal! Jenderal. Siapa yang telah membunuh jenderal terbaik Inggris kami? Jenderal Malabi. Cepat mengaku. Kalau tidak yang mengaku, saya akan memberitahukan kepada Laskar Pribumi untuk gencatan senjata. Dan saya kasih waktu sampai 10 November. Saya akan menghancurkan kota Surabaya. Tadi
saya mendengarkan siaran dari Al Bayu bahwasanya siapa yang telah membunuh Jenderal Malabi akan mendapat hukuman dan ancaman dari Inggris. Bagaimana dengan kalian ini? Penampilan selesai. Pembukaan lomba yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Nur Muhammad Khalil Tantowi MPD.
Pembacaan doa oleh Kiai Haji Ainul Mutakin, SPD MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fi talamidina, barik lana fi awlatina, barik lana fi azwajina, wa barik lana fi jamiatina wa salimna ya Allah fi dini wa dinil akhirah. Allahumma nastaghfiruka nastaghfirka antiana wa anfusana wa amwalana wa awladina wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika manika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ain wa di bak min syarri kulli di syarrin akala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bitaqwa wal istiqamah wa a'idhna mujibatina dama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li man habana fika li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa razuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salam bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirri nuri sunatil Fatihah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Ploton paling kanan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Saya selaku pembaca protokol upacara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kehikmatannya dalam mengikuti seluruh sunan upacara, serta mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan sampai jumpa pada peringatan Hari Santri Nasional berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Upacara selesai, pasukan dibubarkan.